bagi masyarakat, fokuslah pada yang kita bisa, bukan yang tidak bisa. Together we can change the world. Keren. Keren banget. Tisu. Baru kali ini ya lagi hostnya. Halo, ketemu lagi di Ngobrolin Toleransi dan kali ini kita bakalan ngobrolin soal Down Syndrome. Jadi tanggal 21 Maret itu adalah Hari Down Syndrome Internasional. Jadi buat merayakan Hari Down Syndrome Internasional kita bakalan ngobrolin soal Down Syndrome. Jadi di sini gue udah ditemenin sama kakak-kakak kece. Boleh kenalan dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan aku Karina Syahna. Aku sebagai guru tari untuk anak Down Syndrome dan juga anak berkebutuhan khusus lainnya seperti autism ataupun tuli. Sudah aktif selama 6 tahun ke belakang. Dan alhamdulillah kita sudah berbagi karya ini secara nasional dan juga internasional. Dan murid-muridku alhamdulillah sudah bisa mempunyai gajinya masing-masing. Dan Kak Karina ini juga adalah Putri Indonesia. Ya, Putri Indonesia Kalimantan Barat 2019 dan Noni Jakarta 2017. Keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Stefania Handoyo, bisa dipanggil Fani. Saya umur 27 tahun dan saya juga kelahiran Surabaya. Dan juga saya atlet renang dan bowling. Dapat medali 1 medali emas. Di Manila Keren dan banget. di Athena. Halo, saya Ratnawati Sutejo, saya pendiri Precious One dan saya adalah pelaku orang yang peduli kepada teman-teman disabilitas di dalam pemberdayaan mereka. Jadi kami menciptakan lapangan pekerjaan buat teman-teman disabilitas, bukan cuma Down Syndrome tapi juga teman-teman disabilitas lainnya. Fani, pengalaman kan Fani pernah ikut lomba renang di Athena. Itu pengalaman seru waktu di sana apa? Waktu lomba renang di Athena, Fani hampir kalah dan tertinggal di urutan keempat. Dan dari situ Fani harus mengejar dan akhirnya Fani bisa menang dan dapat medali emas. Keren. Kan sebenarnya meskipun istilah Down Syndrome itu udah lumayan sering ya kita dengar, tapi kayaknya kan sebenarnya belum banyak orang yang benar-benar tahu apa itu Down Syndrome dan banyak sekali miskonsepsi yang ada gitu. Apa sih sebenarnya Down Syndrome itu, Kak? Down Syndrome itu kan secara biologisnya kelebihan kromosom. Iya. Beda sama orang-orang seperti kita yang pada umumnya. Dan memang tidak bisa disembuhkan, tapi mereka bisa membaik. Contohnya seperti Stephanie di samping kita literally have nggak ada batasan untuk dia berkomunikasi, ya cuman memang secara biologisnya berbeda lah sama kita seperti itu. And then mereka ini disabilitasnya masuknya intelektual. Kalau kategori disabilitas di Indonesia kan intelektual, beda sama autism yang disabilitas mental. Down Syndrome adalah disabilitas kategori untuk intelektual. Iya. Nah, cuma memang kemampuan atau tingkatnya itu berbeda tentunya. Kalau kayak Fani ini bagus banget gitu ya, dan walaupun memang kategorinya tetap dia sebagai Down Syndrome, tapi dia Down Syndrome yang berprestasi. Miskonsepsinya mungkin ya tadi berangkat juga dari yang mereka dikira nggak bisa mandiri, atau misalnya memang Down Syndrome itu cenderung harus punya pendamping. Mereka tuh harus punya pendamping, tapi bukan berarti ketika mereka sudah sampai di tempatnya mereka harus latihan berenang. Ya mereka udah tinggal sendiri, sama kayak murid-muridku misalnya contoh aslinya. Mereka udah punya kostum segala macam, mereka harus siapin sendiri. Ketika pakai kostum, udah harus pakai kostum sekarang, makeup sekarang udah sendiri, nggak harus dituntun keluarganya lagi kayak gitu loh. Jadi tergantung bagaimana lingkungan sekitarnya juga yang membantu mengajarkan mereka untuk mandiri kayak gitu. Kak Karina kan salah satu sepupunya ada yang Down Syndrome. dengan Down Syndrome. Yes. Waktu pertama kali Kak Karina tahu, itu apa yang dirasakan? Dulu mungkin aku menyadari pas sepupuku Down Syndrome itu juga pas aku masih belasan tahun ya. Masih jauh dari tahu kalau hidupku tuh akan menjadi guru tari buat mereka gitu. Even buat aku menjadi penari aja tuh belum, jauh banget. Cuman aku sadarnya ada yang berbeda nih sama sepupuku. Dan kalau Down Syndrome kan juga cenderung banyak yang agak matanya
jereng. Ada yang satu ke sini, satu kemana. Tapi ternyata yang tadi aku bilang, mereka tuh bisa semakin membaik walaupun mereka nggak bisa sembuh. Jadi semakin lama saudaraku ini semakin benar. Matanya semakin ya udah. Kadang kalau di make up orang nggak nyadar kalau mereka kalau dia Down syndrome kayak gitu. Nah dulu pas pertama kali tahu dan pas pertama kali aku udah terjun di nari dan dia seneng ngeliatin video aku dan dia seneng tiba-tiba nari-nari sendiri, wah kayaknya darah seni keluarga emang ngalir nih di dia nih kayak gitu kan. Jadi kayak langsung ikut kelas kayak gitu, ikut kelas coba aja. Terus akhirnya sekarang dia di kelasku aku angkat sebagai asistenku. Kalau Mbak Ratna, kayak mungkin momen awalnya ketika bikin Precious One itu gimana Mbak? Itu waktu tahun 2001, jadi saya dulu udah kerja gitu ya, terus saya sakit nggak bisa apa-apa 2 bulan. Di situ saya merasa bahwa ternyata saya punya anggota tubuh lengkap, tapi hari itu saya nggak bisa bekerja, saya merasa nggak berguna hidup saya. Lalu saya berpikir, yang dulunya saya nggak pernah berpikir. Terus teman-teman disabilitas, kalau dulu kita sebutnya cacat ya, itu gimana ya terjemahannya mental, kaki, tangan mental, tapi nggak berfungsi. Perasaan mereka gimana ya? Saya aja yang bisa normal, tapi saya nggak bisa melakukan aktivitas, saya merasa nggak berguna. Jadi saya berpikir, saya pengen dong kalau saya sembuh, saya pengen mengenali dunia mereka lebih dalam. Nah, terus saya berteman dengan teman-teman tunarungu dan ternyata mereka curhat. Saya nggak bisa kerja, saya ditolak sana sini. Saya pun waktu mencoba cuma iseng-iseng doang sebenarnya, karena saya waktu itu masih kerja juga. Ternyata dari satu anak ini dia punya kemajuan dan apa yang dihasilkan saya tawarin aja ke teman-teman. Dan waktu itu langsung bikin kerajinan atau? Cuma 2 macam. Kartu menjepit rambut. Dibeli sama teman-teman, dapat duit, saya kasih dia duit. Seneng. Terus dia bilang gini, boleh nggak sih ngajak teman saya? Terus saya bilang, hah? Ngajak teman lagi? Tunarungu juga. Ya udah boleh deh 2 gitu. Lama-lama bertambah. Ada nggak sih pengalaman yang tidak menyenangkan? Tiap kali aku ditawarin untuk mempunyai asisten, aku tuh selalu pertanyaannya kayak skill nari nanti deh yang ke-5 kesekian, tapi udah siap kena tonjok belum? Kena ompol belum? Kena cakar nggak? Kayak gitu segala macam, karena itu udah aku laluin semua. Nah sekarang nanya ke Fanny nih, Fanny pernah ada pengalaman yang tidak menyenangkan nggak? Dulu waktu sekolah sih ya pernah ada yang teman-teman saya yang bully-bully gitu kan. Dan akhirnya teman-teman saya nggak ngolok-ngolok ke dia gitu. Akhirnya mereka nggak tahu kalau saya ada prestasi gitu. Dan kayak malu jauhi gitu. Dan akhirnya teman-teman mau menerima dan hargai apa yang saya punya gitu. Perasaan Fanny waktu dibully gimana? Ya biasa aja sih, teman-teman yang yang pas sekawan waktu di sekolahan, biasanya saya suruh diam, mereka yang kasih tahu mereka, emang kalau bisa kayak ada prestasi. Luar biasa, teman-temannya keren loh. Dan itu salah satu hal yang saya percaya ya. Jadi ketika ada bullying, ada orang yang ngebully dan orang yang dibully, itu biasanya yang paling salah adalah orang yang diem, orang bystandernya. Kalau dia mendiamkan itu dia juga salah. Jadi teman-temannya Fanny keren banget bisa ngebelain Fanny dan bilang emang bisa kayak Fanny berprestasi. Harapan Fanny buat teman-teman yang punya Down syndrome lain apa? Ya tetap semangat dan berusaha supaya menjadi anak yang mandiri dan berprestasi. Wih, keren banget. Kalau harapan Fanny buat masyarakat? Bagi masyarakat, fokuslah pada yang kita bisa, bukan yang tidak bisa. Together we can change the world. Keren. Emang tisu. dimaklumi nih. Keren. Kalau saya berpesan buat para orang tua ya, orang tua yang punya anak-anak spesial, apapun kondisi anak bapak ibu, terimalah mereka apa adanya dan temukan kelebihan dari anak bapak ibu. Karena setiap titipan Allah itu tidak ada yang salah, tapi belajar untuk menerima, mensyukuri dan mengasihi mereka seperti diri bapak ibu sendiri. Nah itu tadi obrolan kita yang seru banget tentang Down syndrome. Jadi selamat merayakan Hari Down Syndrome Internasional. Semoga kita bisa terus belajar untuk jadi lebih toleran,
lebih berempati, dan memberikan lebih banyak kesempatan buat semua orang. Terima kasih. Dadah! Kita makan dengan cara makan masing-masing. Masing-masing. Nggak diaduk. Oke, kalau Karina harus diaduk. Dan Kuahnya tambah. diaduk ya? Luar biasa, garis keras. Garis keras, bukan lagi tampilannya sih tidak garis keras ya, cuman aslinya. Halo semuanya, saya Karina Syahna, saya pengajar tari di Gigi Art of Dance, kelas khusus untuk Down Syndrome. Yang mau gabung sama kita, boleh datang setiap hari Selasa jam 2-3 sore. Kita tunggu ya, ayo gabung-gabung. Halo, nama saya Stefania Handoyo. Saya pemilik Bleske Laundry di Kelapa Gading. Ayo cuci di sini ya. Precious One mengajak semua untuk bangga dengan produk disabilitas, dapatkan hadiah yang menarik dan unik, dan tentunya membangun kehidupan teman-teman disabilitas hanya di Precious One. Kunjungin web kami di www.precious-one.com atau Instagram kami di precious1_catalog.